akan membawakan informasi tentang 5 senjata adat yang ada di seluruh Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, perkenalkan, nama saya Tristan. Nama saya Petro. Nama saya Irja. Guys, kita dari kelompok senjata adat akan membawakan informasi tentang senjata adat di seluruh Indonesia. Sebelum kita lanjut ke videonya, perkenalkan, nama saya Tristan. Nama saya Petro. Nama saya Irja. Nama saya Devon. Nama saya Nixon. Sekian dan silakan menonton videonya. Kapak batu. Kapak batu adalah alat batu prasejarah yang digunakan oleh manusia purba di Papua. Kapak batu telah ditemukan dalam situs-situs arkeologi yang menunjukkan keberadaan manusia purba di wilayah itu sejak zaman prasejarah. Kapak batu digunakan untuk berbagai keperluan, seperti memotong kayu, membuat peralatan, atau sebagai senjata. Keberadaan kapak batu di Papua menunjukkan warisan budaya dan sejarah panjang manusia di wilayah tersebut. Dan selanjutnya ada bahan dan dasar. Bahan dasar dari kapak batu dari Papua umumnya dibuat dari bahan dasar batu alam seperti batu andesit, batu basal, atau batu seperitin. Batu-batu ini dipilih karena kekerasannya yang memungkinkan pembuatan alat yang tajam dan tahan lama. Cara membuat kapak batu ini adalah pemilihan batu alam. Pilih batu alam yang cocok seperti batu andesit atau batu basal dengan kekerasan yang sesuai. Setelah itu kita masuk ke pengasahan. Nah, bentuk batu dasar jadi bentuk kapak yang diinginkan dengan alat pemukul. Pembentuk mata kapak. Bentuk tepi mata kapak dengan menggosok dan memahat bagian tepi batu. Menghalus. Haluskan permukaan dan tepi mata kapak. Lalu, periksa dan tajamkan mata kapak jika perlu. Setelah itu, dipasang penggenggam dengan mengukir lubang di tengah batu dan memasang pegangan dengan bahan pengikat. Fungsi dari kapak batu dari Papua digunakan sebagai alat pemotong dan pembelah untuk kayu, alat pertanian dalam membersihkan lahan, dan juga sebagai alat pemburu, serta serbaguna dalam kehidupan sehari-hari. Cara menggunakan kapak batu tersebut, kapak batu biasanya didominan dengan memegang dengan tangan kanan. Intinya kapak batu ini dominan dengan kalian bisa memegangnya dengan dominan tangan terkuat kalian. Lalu arahkan mata kapak ke target yang akan dipotong atau dipukul. Lakukan ayunan dengan kapak secara baik. Fokuskan tenaga pada area yang dituju. Perhatikan keamanan dan pastikan jarak aman dari orang lain. Periksa dan rawat kapak secara teratur untuk menjaga kinerjanya dengan baik. Sekian dari kapak batu. Tradisional dan kebudayaan yang berasal dari Jawa, Indonesia. Asal-usul keris diyakini bermula dari peradaban Hindu-Buddha di Jawa pada abad ke-9 Masehi. Keris tidak hanya digunakan sebagai senjata, tetapi juga memiliki nilai simbolis dan spiritual yang sangat tinggi dalam budaya Jawa, seperti keberanian, kehormatan, dan kekuasaan. Bahan dasar dari keris Jawa umumnya terbuat dari campuran logam, terutama besi dan nikel. Pisau keris dibuat dari baja yang keras, sementara gagangnya seringkali terbuat dari kayu atau tanduk binatang. Proses pembuatannya melibatkan penggabungan logam-logam tersebut dengan teknik tempa dan pembentukan manual yang rumit. Persiapan bahan: siapkan logam untuk pisau, kayu untuk gagang, dan bahan-bahan lain seperti emas atau perak untuk hiasan. Bentuk pisau: bentuk logam sesuai dengan desain keris dengan teknik tempa dan pembentukan manual. Buat gagang: potong dan bentuk kayu menjadi gagang keris. Pastikan memiliki bentuk yang nyaman untuk digenggam. Pasang pisau pada gagang: kencangkan pisau pada gagang dengan menggunakan bahan pengikat yang kuat seperti tembaga atau perak. Hiasan dan penyelesaian, atau bisa disebut juga dengan finishing. Tambahkan hiasan untuk
ukiran pada pisau dan gagang, lalu penyelesaian akhir seperti penghalusan atau penambahan ornamen. Uji coba dan penyesuaian. Sebelum digunakan, uji coba keris untuk memastikan kekuatan dan kinerjanya, lalu lakukan penyesuaian jika diperlukan. Fungsinya adalah senjata tradisional, digunakan sebagai senjata dalam pertempuran atau pemburuan. Simbol kehormatan, melambangkan kehormatan, keberanian, dan status sosial dalam budaya Jawa. Alat upacara, digunakan dalam adat seperti pernikahan atau pertemuan penting lainnya untuk memberikan perlindungan spiritual. Cara menggunakannya adalah pegang dengan kokoh, pegang keris dengan tangan yang dominan. Pastikan pegangan kuat dan nyaman. Arahkan ke target, arahkan ujung pisau keris ke arah target yang akan dituju. Melakukan tusukan atau ayunan tegas, gunakan keris dengan melakukan tusukan atau ayunan tegas terhadap target. Perhatikan posisi tubuh, pastikan posisi tubuh Anda dalam posisi yang stabil dan aman dalam penggunaan keris. Periksa dan rawat. Setelah digunakan, periksa keris untuk memastikan tidak ada kerusakan dan lakukan perawatan sesuai kebutuhan. Tombak Trisula. Tombak Trisula adalah senjata adat yang berasal dari Sumatera Selatan. Secara singkat, tombak Trisula dari Sumatera adalah senjata tradisional yang telah digunakan oleh suku-suku di pulau tersebut sebagai alat pertahanan, perang, dan berburu sejak zaman dahulu. Meskipun asal-usulnya tidak selalu dapat dipastikan secara pasti, senjata ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan zaman dan sejarah Sumatera selama berabad-abad. Dan bahan dasar dari tombak Trisula Sumatera pada umumnya terbuat dari logam seperti besi atau baja. Bagian ujung tombak yang terbentuk trisula dapat dibuat dengan proses pengecoran atau pembentukan manual menggunakan teknik tradisional. Selain itu, gagang atau tangkai tombak dapat terbuat dari kayu yang kokoh untuk memberikan pegangan yang kuat dan nyaman bagi pengguna. Bahan-bahan yang digunakan adalah kita harus menyiapkan logam untuk ujung tombak dan kayu untuk pegangannya. Bentuk ujung tombak. Bentuk logam sesuai dengan desain trisula yang menggunakan alat tradisional atau modern. Selanjutnya dibuat gagang. Potong dan bentuk kayu menjadi gagang tombak. Pastikan kokoh dan nyaman digenggam. Pasang ujung tombak pada gagang. Kencangkan ujung tombak dan pada gagang dengan pengikat yang kuat seperti anyaman rotan atau kawat. Pengepakan dan penyelesaian. Periksa keselarasan dan keamanan tombak, lalu lakukan penyelesaian akhir seperti penghalusan atau ornamen tambahan. Selanjutnya, uji coba. Sebelum digunakan, pastikan tombak diuji coba untuk memastikan kekuatan dan kinerjanya. Fungsi dari tombak ini sebagai senjata pertahanan dan perang, digunakan untuk melindungi diri dan wilayah dari serangan musuh. Selanjutnya sebagai alat berburu, digunakan untuk berburu hewan liar sebagai sumber makanan. Dan terakhir ada simbol budaya dan kekuatan, mewakili nilai-nilai keberanian dan warisan sejarah suku-suku di Sumatera. Nah, cara menggunakannya, pegang tombak pada tangan dominan, arahkan ujung tombak ke target yang akan dituju, lakukan tusukan atau ayunan tegas terhadap target. Pastikan posisi tubuh stabil dan aman. Periksa dan rawat tombak yang setelah digunakan. Dan itu dari trisula. Badik adalah sejenis pisau tradisional yang berasal dari Sulawesi, Indonesia. Asal-usul badik dapat ditelusuri kembali ke zaman prasejarah di daerah tersebut. Pisau ini memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam budaya Sulawesi. Digunakan dalam berbagai kegiatan sehari-hari, upacara adat, dan sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya di wilayah tersebut. Bahan dasar dari badik Sulawesi umumnya terbuat dari logam, seperti besi atau baja, untuk bagian pisaunya.
Bagian gagang batik seringkali terbuat dari kayu yang kokoh dan tahan lama. Proses pembuatannya melibatkan penggabungan logam untuk pisau dan kayu untuk gagang dengan teknik tempa dan pembentukan manual. Persiapan bahan-bahan untuk membuat batik adalah salah satunya. Yang pertama, siapkan logam untuk pisau, kayu untuk gagang, dan bahan pengikat seperti tembaga atau perak. Yang kedua, bentuk pisau. Bentuk logam sesuai dengan desain batik menggunakan teknik tempa dan pembentukan manual. Untuk gagang, potong dan bentuk kayu menjadi gagang batik dengan panjang dan bentuk yang sesuai. Pasang pisau pada gagang. Kencangkan pisau pada gagang dengan menggunakan bahan pengikat yang kuat, seperti tembaga atau perak. Penyelesaian, haluskan permukaan pisau dan gagang. Lalu tambahkan hiasan atau ukiran sesuai selera. Uji coba dan penyesuaian. Sebelum digunakan, uji coba batik untuk memastikan kekuatan dan kinerjanya. Lalu lakukan penyesuaian jika diperlukan. Fungsi dari batik sendiri adalah senjata tradisional, digunakan sebagai senjata dalam pertempuran atau perburuan. Alat serbaguna bisa digunakan sebagai alat pemotong alat pertanian atau alat untuk hari keperluan sehari-hari. Simbol budaya dan kehormatan melambangkan keberanian, kehormatan, dan status sosial dalam budaya Sulawesi. Cara menggunakan batik sendiri adalah pegang gagang batik dengan tangan dominan. Arahkan ujung pisau ke arah target yang akan dipotong atau dibelah. Lalu lakukan gerakan tusuk atau potong dengan tegas terhadap target. Pastikan posisi tubuh stabil dan aman saat menggunakan batik. Periksa dan rawat batik setelah digunakan untuk menjaga kualitasnya. Persiapan. Selanjutnya adalah mandau. Mandau adalah sejenis pedang tradisional suku Dayak di Kalimantan, Indonesia. Asal-usul mandau diyakini berasal dari kebudayaan terdahulu di wilayah tersebut. Dan senjata ini memiliki nilai simbolis yang tinggi dalam kehidupan suku Dayak. Mandau bukan hanya digunakan sebagai senjata, tetapi juga sebagai lambang kehormatan, kekuatan, dan keberanian dalam budaya Dayak. Bahan dasar dari mandau Dayak umumnya terbuat dari logam, seperti besi atau baja. Untuk bagian pisau dan gagangnya, pisau mandau biasanya diproduksi melalui proses pengecoran atau pembentukan manual. Sedangkan gagangnya seringkali terbuat dari kayu yang kokoh dan tahan lama. Persiapan bahan. Siapkan logam untuk pisau, kayu untuk gagang, dan bahan pengikat seperti rotan. Bentuk pisau. Bentuk logam sesuai desain tradisional mandau, termasuk panjang, lebar, dan bentuk ujungnya. Buat gagang. Potong dan bentuk kayu menjadi gagang mandau dengan panjang dan bentuk yang sesuai. Pasang pisau pada gagang. Kencangkan pisau pada gagang dengan menggunakan rotan atau bahan pengikat lainnya. Pengepakan dan penyelesaian. Periksa dan pastikan keamanan mandau. Lalu lakukan penyelesaian akhir seperti penghalusan atau penambahan ornamen tradisional. Uji coba. Sebelum digunakan, uji coba mandau untuk memastikan kekuatan dan kinerjanya. Terdapat 3 fungsi mandau, yaitu sebagai senjata tradisional yang digunakan untuk dalam pertempuran atau perburuan, sebagai simbol kehormatan yang melambangkan kehormatan, keberanian, dan status sosial dalam budaya Kalimantan. Yang ketiga, sebagai alat upacara, digunakan dalam upacara adat seperti pernikahan atau pertemuan penting lainnya untuk memberikan perlindungan spiritual. Cara menggunakan mandau. Pegang dengan kokoh. Pegang gagang mandau dengan tangan yang dominan. Pastikan pegangan kokoh dan nyaman. Arahkan ke target. Arahkan ujung pisau mandau ke arah target yang akan dituju. Lakukan tusukan atau ayunan tegas. Gunakan mandau dengan melakukan tusukan atau ayunan tegas terhadap target. Perhatikan posisi tubuh.
Pastikan tubuh Anda dalam posisi yang stabil dan aman saat menggunakan mandau. Periksa dan rawat setelah digunakan, periksa mandau untuk memastikan tidak ada kerusakan dan lakukan perawatan sesuai kebutuhan. Sekian video dari kelompok kami, semoga dapat bermanfaat. Asik gak nontonnya? Asik!